Om Mawi Genem Astu Namasih. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliau kita masih diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan beliau. Kembali lagi bersama saya Gusti Ketut Arya, salah satu penjulunan PNS DKI Jakarta. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit pesan Dharma dengan tema Pancasrada. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena ajaran Pancasrada adalah ajaran dasar dari umat Hindu, sehingga generasi umat Hindu akan lebih taat dalam menjalani agama Hindu. Adapun beberapa permasalahan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa pengertian dari Pancasrada? Yang kedua, apa saja bagian-bagian Pancasrada dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu umat sedharma yang baik hatinya, Pancasrada berasal dari dua suku kata. Panca yang artinya lima dan Srada yang artinya kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 kepercayaan atau keyakinan menurut ajaran agama ini. Ajaran Pancasrada ini harus diterapkan oleh setiap individu umat Hindu, sehingga kita semakin erat dalam melaksanakan ajaran ini dan selalu berpegangan teguh dengan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran agama Hindu. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada ini, yang pertama adalah Brahma, yang kedua adalah Atman, yang ketiga adalah Karmapala, yang keempat adalah Punarbawa, dan yang terakhir adalah Moksa. Para bhakta yang terkasih, Brahma, Bapak Ibu umat sedharma pasti tidak asing lagi dengan istilah Brahman. Dalam ajaran agama Hindu, Brahman adalah Tuhan yang Maha Esa atau yang sering disebut dengan Ide Sang Yang Widiwasa. Kita sebagai umat Hindu harus percaya akan adanya Brahman atau Tuhan itu sendiri, sehingga kita selalu memuja nama besar beliau. Bagaimana cara kita agar kita percaya dengan adanya Brahman ini? Melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat di Weda, kitab suci kita, melakukan nyanyian-nyanyian suci kepada beliau, melakukan persembahan-persembahan kepada Ide Sang Yang Widiwasa adalah salah satu cara kita untuk menerapkan ajaran dari Pancasrada ini. Bagian yang kedua adalah Atman. Atman adalah percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan, atau juga disebut dengan Ide Sang Yang Widiwasa. Setiap makhluk yang ada di dunia ini memiliki Atman, sehingga ia dapat berkembang atau tumbuh. Jadi berpegangan tentang ajaran Pancasrada ini, kita selalu berbuat hal yang positif atau yang benar dengan mengasihi tidak hanya kepada manusia saja, kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan, sehingga kita selalu memberikan persembahan kepada manusia, kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan, karena kita mempercayai bahwa di setiap makhluk hidup terdapat Atman yang
yakni percikan terkecil dari Brahman atau Tuhan itu sendiri. Bagian yang ketiga adalah karma pala. Karma pala ini berasal dari dua suku kata, karma dan pala. Karma yang artinya perbuatan, pala yang artinya hasil. Dapat disimpulkan karma pala adalah hasil dari perbuatan kita. Apapun yang kita tanam, itulah yang kita petik. Jika Bapak Ibu umat sedharma melakukan hal-hal yang benar atau melakukan hal-hal yang baik, maka hasilnya pun baik. Begitu sebaliknya, Bapak Ibu umat sedharma menerapkan ajaran adharma, maka adharma pula yang Bapak Ibu umat sedharma dapatkan. Sehingga marilah kita menerapkan ajaran kebenaran kepada setiap makhluk sehingga kita mendapatkan hasil yang baik pula. Selanjutnya bagiannya adalah punarbawa, kelahiran kembali, atau yang sering kita sebut dengan reinkarnasi. Nah, di sini ketika kita bisa melakukan karma yang baik, maka kita akan bisa menuju ke jenjang berikutnya, sehingga kita bisa menyelesaikan tahapan-tahapan yang ada di dunia ini apabila kita selalu berpegangan teguh dengan ajaran Dharma. Bagian selanjutnya adalah moksa. Nah, ketika kita sudah bisa membalas semua hal-hal yang positif, maka kita akan mencapai moksatam jagadita yacaiti dharma, atau kebahagiaan yang tertinggi. Ketika kita mampu berbuat baik kepada setiap makhluk ciptaan Ide Sang Hyang Widi-Wasa, maka kita berreinkarnasi menjadi lebih baik lagi. Ketika kita mampu meningkatkannya, maka akan mencapai kesempurnaan, yaitu moksa. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, marilah kita memperkuat kepercayaan kita memeluk ajaran agama Hindu dengan menerapkan ajaran Pancasarada ini, sehingga generasi muda semakin kuat dalam memeluk ajaran agama Hindu yang bersumber dari Dharma, Weda, dan kebenaran. Demikian Dharma Wacana saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya Sinap Antuk Paramesanti. Om Santi, Santi, Santi.